gitu, inisiasi ke-6. Seperti yang tampil di depan, ini adalah modul yang Anda pelajari. Tentu saja di sini ada beberapa hal tentang teknologi perangkat keras. Saya sudah ceritakan pada video kemarin, sudah dimasukin tentang teknologi perangkat kerasnya, kemudian alat pemrosesannya, CPU-nya seperti apa. Di situ juga sudah ada memori utama dalam CPU, juga sudah ada. Kita bicara tentang RAM, ROM gitu ya. Nah, yang saya alat keluaran juga sudah ada ya kemarin. Nah, saya mau masuk ke ini karena basis data intinya, tapi saya nggak ke basis datanya karena basis datanya lebih ke ERD atau ERD ya, Entity Relation Data itu. ERD itu technical untuk pengolahan data, tapi saya mau masuk ke bentuk-bentuk file. Saya berharap ini lebih berguna dibanding teman-teman ke ERD. Kalau ERD itu sebenarnya untuk mendesain sebuah basis data, mendesainnya. Nah, kalau mendesain itu tentu banyak pertimbangannya, tidak hanya ERD saja, tapi bentuk-bentuk lain seperti class file atau apa masih bisa berguna gitu ya. Tapi saya coba masuk ke jenis-jenis data atau file yang berguna buat teman-teman. Nah, di depan sudah kelihatan tentang master file. Master file itu atau database itu terdiri dari berbagai file. Nah, file itu ada master file, transaction file, report file, work file, program file, text file, dump file, library file, sama history. Kita coba satu-satu ya. Ini mudah-mudahan berguna ketika teman-teman sedang di dunia kerja. Dunia kerja ini perlu tahu, jangan sembarangan menghapus sebuah file, jangan sembarangan merubah sebuah file. Atau Anda merubah pada posisi yang salah gitu ya. Nah, ini kita coba pelajari dulu. Baik, kita mulai saja dengan master file. Nah, master file ini adalah file data yang relatif tetap ya. Ini nggak boleh dirubah sebetulnya kecuali dengan persetujuan. Contoh, saya langsung saja ke contoh. Data nasabah pada perbankan. Nah, ini nggak gampang diubahnya nih. Alamat nasabah ya, itu harus pakai bermacam-macam aturan atau regulasi di bank tersebut gitu. Nasabah tersebut, nama nasabah, saya pernah keliru antara J sama Y saja di dalam sebuah sistem perbankan, harus diubah, tapi itu harus pakai tanda tangan, nota segala macam dan segel ya. Itu segel. Nah, ini yang memang tidak boleh berubah. Nah, ini yang disebut dengan master file. Data nasabah kita di bank itu relatif tetap, nggak bisa berubah. Karena apa? Di situ ada bermacam-macam. Nah, kalau di dalam karyawan di perusahaan, nah ini data karyawan pada payroll system. Payroll system itu data penggajian karyawan. Jadi kalau gaji karyawannya hilang, nama karyawannya hilang atau data karyawannya hilang, gimana mau gajinya gitu? Gimana mengeluarin datanya gitu ya? Nah, ini yang nggak boleh hilang, data karyawan itu. Jadi profil karyawan nggak boleh hilang. Kemudian data barang pada inventory control ya, data barang dalam inventory control itu relatif tidak boleh hilang. Kenapa? Kecuali memang barang ini memang sudah tidak pernah laku atau sudah tidak pernah ada lagi, itu boleh dihilangkan. Tapi itu pun sebenarnya masih disimpan. Takutnya masih ada jenis barang yang model kayak gitu yang muncul kemudian ya. Nah, ini juga nggak boleh hilang. Kemudian data supplier pada sistem pemesanan barang. Nah, kalau Anda lihat data supplier ini nggak boleh hilang. Gimana mau mesen barang kalau data-data supplier, nomor telepon supplier, nomor ini hilang gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan master file. Master file itu data yang harus tinggal di sana gitu ya. Nah, di basis data ada di master file gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita berlanjut lagi biar agak cepat. Transaction file. Nah, transaction file ini file yang recordnya selalu berubah atau diperbarui. Nah, beda sama master file. Dia harus diperbaiki terus
terus-menerus. Prosesnya terjadi terus-menerus. Contohnya kayak, nah saya bilang file saldo pada rekening koran perbankan. Anda melakukan transaksi, Anda melakukan pengambilan uang, Anda memasukkan uang. Itu data saldonya itu pasti berubah. Nah, itu disimpan di mana? Di file transaksi. Ya, nama Anda, file transaksinya apa? Transfer kah? Prosesnya pembelian barang pakai e-commerce, transaksi lain, pembayaran listrik atau BPJS atau segala macam, Anda bisa melakukan transaksi dan itu saldo berubah terus dan harus ada laporannya ke Anda. Nah, itu yang disebut dengan transaction file. Jadi itu harus berubah terus sesuai dengan updatean yang terjadi. Dia harus terupdate real time. Nah, ini yang harus berubah. Dan itu berlangsung secara otomatis ya, otomatis. Ketika ada transaksi terjadi otomatis. Kemudian ada file kehadiran karyawan. Nah, ini juga sama. Kalau di payroll system kehadiran itu berharga. Sehingga jadi hati-hati ketika melakukan sebuah proses ini. Karena kehadiran per hari karyawan itu berharga sekali. Kemudian file jumlah barang pada sistem inventory ini juga berubah. Jumlah barang itu ada barang yang masuk, ada barang keluar dari gudang. Di inventory control itu harus tercatat ya, tanggalnya, jumlahnya. Nah, ini harus berubah. Nah, ini yang disebut dengan transaction. Kemudian data pemesanan barang pada sistem pembelian ini juga berubah. Jadi hati-hati dengan sistem yang datanya berubah. Ini real time ya. Bisa dari peralatan sekarang, bisa dari eksternal sistem seperti e-commerce. Anda melakukan transfer pembayaran misalkan pakai virtual account ya, yang ada di banyak fasilitas e-banking. Anda melakukan proses transfer pada fintech itu seperti Dana gitu ya, kemudian ada GoPay, ada ShopeePay gitu. Nah, ini juga sebuah proses transaction file. Jadi hati-hati dengan file seperti ini. Juga ada tingkat kerentanan karena dia berubah terus ya, hati-hati. Nah, kemudian selanjutnya ada report file. Report file ini file yang berisi laporan dari berbagai proses atau keperluan user. Di situ laporan. Jadi gini, kalau Anda melakukan transaksi sesuatu itu dari e-commerce misalkan, Anda dapat reportnya. Perbankan sendiri ngasih laporannya, Anda sudah melakukan transfer, Anda sudah melakukan pembelian. Nah, itu di reportnya itu dicatat. Ya, dicatat. Nah, ini report file juga nggak boleh hilang. Kalau report file kita biasanya disimpan di mana? Di email Anda. Kalau dari e-commerce atau dari yang lain-lain lah ya. Kemudian kalau yang dari perbankan sendiri di report di mana? Ya di Anda punya mobile e-banking mobile ya. Ya, ini juga bisa ya. Disimpan di situ. Anda boleh klik aja langsung lihat reportnya Anda melakukan apa saja waktu transaksi ya. Kemudian ada laporan saldo pada rekening koran. Nah, ini kalau ada manual saja, ada ngeprint, ada kelihatan tuh report file seperti apa. Kemudian laporan penggajian karyawan. Nah, ini juga sama. Ini juga report file, laporan penggaji karyawan. Karyawan itu harus ada report. Di programming ada semua. Kemudian laporan keluar masuknya barang. Nah, ini pada inventory control semua harus ada laporannya dan itu disimpan di satu file laporan namanya. Laporan pemesanan barang pada supplier. Nah, ini juga sama ya. Nanti kita lihat report file ini berguna buat apa ya. Nanti kita lihat karena ini ada terusannya dari report file ini ya. Nggak hanya berdiri di sebagai report file saja. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan work file. Work file itu file sementara dalam sebuah sistem. Ya, work file ini diciptakan untuk menampung sementara datanya. Ya, data disimpan. Kenapa? Data itu perlu diproses, perlu dilakukan proses. Contoh prosesnya ada proses sorting. Sorting per tanggal transaksi nasabah. Misalkan ada kekeliruan sebuah proses transfer
per tanggal nasabah. Itu disorting datanya, dimasukkan nama tanggalnya, kemudian harus keluar ini nasabah melakukan proses transaksi apa saja. Nah, itu disebut sorting ya, sort. Kemudian file sorting karyawan yang tidak disiplin dalam absensi. Nah, ini juga sebagai laporan yang untuk melihat karyawan yang jelek absennya gitu. Kemudian file sorting jenis barang tertentu, ada inventory control, misalkan barang-barang tertentu memang sudah nggak laku gitu, masih ada nggak di gudang gitu. Nah, ini disorting gitu ya. Kemudian file hitungan pada sistem pemesanan barang, perhitungan pada, nah ini juga disorting. Kalau menghitung jenis barang tertentu, dia bisa di listing. Nah, listingnya itu hasil sorting ya, perhitungan barangnya. Kemudian selanjutnya adalah program file. Nah, program file ini file yang berisi instruksi pemrograman. Nah, ini programmer bikinnya di sini. Jadi misalkan ada file yang mesti disimpan, datanya disimpan, datanya diupdate, datanya ditampilkan, dan banyak model-model lain yang bisa ditaruh di situ ya. Kemudian file ini contohnya ya, berisi modul kerja untuk melakukan proses tertentu. Nah, file cetak laporan pada rekening koran. Nah, itu juga berisi tentang perintah cetak laporan. Cetak laporan ini pada sebuah program file diolah dulu. Laporannya mau seperti apa? Nah, dibikinkan programnya sehingga laporannya sesuai keinginan usernya. Misalkan laporan keuangan keluar dari perbankannya, rekening koran Anda keluar. Laporannya berisi laporan persediaan barang, itu juga keluar sesuai sama dengan keinginan user yang pakai atau pegawai yang pakai. File yang berisi laporan gaji pegawai sama juga, itu juga diolah lagi ya. Ini sama. File yang berisi model-model yang lain. Oke, selanjutnya file teks ya. File teks ini berisi model teks ya, teks program. Biasanya program itu disimpan. Nah, saya kasih sedikit file teks. Ini misalkan saya bikin program pakai PHP. Nah, yang tadi ada file cetak gaji karyawan .php. Nah, ini adalah nama-nama file yang dibuat menggunakan program PHP. Nah, yang kedua ada file simpan data. PY ini kita bikin pakai Python program hapus data pakai Python. Nah, underground program itu banyak banget ya, extension itu ini PHP, PY gitu ya, bisa diatur. Kemudian selanjutnya atau bahasa pemrograman lain lah, itu punya extension masing-masing karena dia punya converter pembaca program berbeda-beda, seperti misalkan Java punya program lain, kemudian ada VB punya program lain, kemudian ada database Workbase yang kayak gitu yang bisa dipakai buat itu, dan yang mungkin yang lama-lama masih ada ya. Workbase itu udah lama ya, Workbase gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada file yang namanya dump file. Dump file ini adalah file yang biasanya disimpan setelah pengupdatean data ya. Nah, dump file ini misalkan begini, ada file tadi laporan karyawan atau laporan barang pada sebuah sistem persediaan. Nah, setiap bulan tuh ada laporannya. Nah, itu dikumpulkan di dump file, jangan dihapus, nggak boleh dihapus. Karena apa? Setiap laporan itu nanti dianalisis di akhir tahun, apa yang terjadi. Nah, dijadikan grafik. Nah, itu manajemen perlu buat apa? Untuk tahu ada peningkatan, penurunan dari sistem penjualan pembelian atau ada. Nah, itu diatur semuanya pakai sebuah grafik. Nah, ini pakainya dump file. Jadi file laporan tadi tidak dihapus, tapi dilakukan proses sorting lagi sampai jadi dia sebuah laporan yang bentuknya bisa dibaca oleh manajemen, seperti penaikan, penurunan penjualan, kemudian ada daya simpan di gudang berapa. Nah, ini diatur oleh sebuah file. Oke, lanjut. Kemudian
library file. Nah, library file ini mungkin orang dari ekonomi agak sedikit sulit ya, saya nggak bisa jelasin terlalu banyak, tapi saya kasih contoh saja lah. Dalam sebuah pemrograman itu sekarang lebih banyak menggunakan library. Contohnya saya pakai Java. Java itu filenya semua lebih banyak pakai library. File library itu diimport dari modulnya Java. Contoh import IO Java file. Nah, file ini berisi apa? Nah, ini perintah ini nih. Can read, can write, can new file, can get name, like ya. Jadi diimport Java ini yang bisa jalan. Karena di sini ada fungsi-fungsi. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi selanjutnya kalau Anda lihat library file seperti itu di pemrograman. Ini untuk di pemrograman ya. Baik, itu tambahan dari saya tentang model file ya. Selanjutnya tentang ukuran memori file, Anda bisa baca sendiri kecepatan memori file ya. Ini di dalam sebuah sistem komputer. Untuk yang kemarin perangkat keras saya sudah menjelaskan dengan jelas ya. Berikut peraganya. Oke, terima kasih sampai sini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap semangat untuk belajar.